Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wa istalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Talim Hifdzul Amal, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, para ustadz, para hujjaj, Ustadz Haji Ahmad Nasir, Ustadz Haji Ahmad Rifai Yaqub, Bang Mukhtar Syarif, dan segenap hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Baqarah ayat 216. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, kutiba alaikumul qitalu ay furidu alaikum qitalul kafarati. Kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian semua al-qitalu berperang, ay furidu alaikum qitalul kafarati. Maksudnya telah difardukan atas kalian memerangi orang-orang kafir fi awqatin nafiril ammi, dalam waktu-waktu nafir umum. Nafir umum itu mobilisasi, nafir itu mengerahkan, pengerahan, dalam waktu-waktu pengerahan umum atau mobilisasi umum. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini di awal menyatakan kewajiban tentang berperang. Saudara sekalian, berperang ini diwajibkan tidak di awal-awal periode penyebaran Islam. Saat di Makkah belum ada kewajiban perang. Menurut sebagian ulama, sebelum ayat ini turun, ini ada lebih dari 70 ayat yang melarang perang. Artinya lebih kepada ayat tentang sabar, ayat mengalah. Lebih dari 70 ayat ini memang menahan Rasulullah untuk berperang melawan orang-orang kafir. Ini salah satu bentuk pengajaran Allah kepada Rasulnya untuk menggunakan strategi dalam berdakwah. Kalau belum kuat-kuat amat, ya jangan nekat. Kalau belum bisa melatih pasukan dan juga belum banyak pasukannya, ya jangan mati konyol. Nanti kalau memang sudah waktunya. Ayat ini ayat yang mewajibkan tentang memerangi orang-orang kafir. Ini setelah Allah Maha Tahu, setelah semuanya memang sudah dipersiapkan oleh Allah, baru ada ayat kutiba alaikumul qital. Jangan ujuk-ujuk perang, ya latihan belum udah perang aja. Jadi kudu ada latihan, kudu ada persiapan. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita dakwah, cara kita mengajak orang. Tentu peperangan ini harus dipersiapkan sebelumnya. Dan kalau memang tidak diwajibkan atau masih memungkinkan jalan untuk tidak berperang, maka tidak berperang. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan di sini kata-kata kutiba. Kata-kata kataba itu dalam Al-Qur'an, di antara makna kata kataba itu artinya menulis. Kemudian ada juga kataba yang artinya mewajibkan. Begitu kata kutiba disebutkan di sini, Syekh Nawawi Banten menyebutkan furido, maksudnya difardukan. Sebagian ayat lain juga menyebutkan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban. Kitaban ini maksudnya sebagai fardon, sebagai fardu. Sesungguhnya sholat itu telah ada atas orang-orang mukmin kitaban sebagai kefarduan atau kewajiban. Jadi arti kitaban bukan buku, bukan kitab. Kalau kita kan di madrasah kitab buku ya, ada kitabun, dalika kitabun, kitab artinya buku. Tapi kitaban dalam Al-Quran ini punya arti mewajibkan atau kewajiban. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban. Sesungguhnya sholat atas orang-orang mukmin adalah kitaban, sebuah fardon, sebuah kefarduan mauqutan yang ditentukan waktunya. Ini kata kutiba, kataba, kitaban, ini yang punya arti fardu atau kefarduan, kewajiban. Diwajibkan atas kalian ini memerangi orang-orang kafir. Setelah beberapa ayat sebelumnya, beberapa ayat yang turun
bukan dalam urutan mushaf tapi dalam urutan asbabun nuzul, dalam urutan turunnya ayat. Lebih dari 70 ayat itu melarang Rasulullah, menahan Rasulullah untuk berperang, maka turunlah ayat ini, ayat yang mewajibkan untuk memerangi orang-orang kafir. Nah, yang dimaksud dengan orang-orang kafir di sini adalah orang-orang kafir harbi. Ada kafir dalam konteks syariat, itu kafir harbi. Satu lagi ada namanya kafir dhimmi dalam konteks syariat. Bahkan ada satu lagi namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu kafir yang mengadakan perjanjian dengan kita. Kalau dalam konteks syariat atau fikih biasanya cuma disebutkan dua. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini tidak boleh diperangi. Kafir dhimmi ini diambil dari akar kata dhimmah. Dhimmah itu artinya tanggungan, jaminan. Mereka memang ada dalam jaminan keamanan kita karena mereka hidup bersama kita. Kafir dhimmi ini banyak. Konteksnya kalau dalam fikih kafir dhimmi adalah orang-orang yang non muslim, nonis. Tahu nonis Bang Udin? Nonis itu non Islam maksudnya. Nonis hidup berdampingan dengan kita dan tidak menyerang kita, tidak melukai kita, tidak memerangi kita, maka disebut dengan kafir dhimmi. Dan ini nggak boleh diperangi. Nah, kalau kafir harbi emang kafir yang memerangi kita, maka wajib diperangi juga. Kewajiban perang itu saudara ada dua macam, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau musuh tiba-tiba datang, maka hukumnya fardu ain, tiba-tiba datang dan ada di depan kita, dan itu nggak boleh terus kita megang tasbih aja. Ya harus main pukul kayak Bang Mutar. Emang harus disiapin kayak Ustadz Rifai purbakala ya. Iya, kebayaran lama. Purbakala apa? Panjang. Pokoknya, iya pokoknya belajar. Ini fardu ain kalau musuh sudah datang, musuh tiba-tiba menyerang kita, maka fardu ain, wajibnya wajib ain karena memang menyerang kita. Nah, yang kedua ada hukumnya fardu, difardukan, diwajibkan, tapi fardu kifayah. Ini musuh datang tapi bukan di area kita, tapi masih dalam satu balad. Balad ini istilahnya satu satu wilayah yang memang berbatasan misalnya dengan batasan-batasan secara administratif. Kalau sekarang mungkin kecamatan gitu ya, kan ada wilayah-wilayahnya, atau batasan-batasan yang sifatnya itu natural, alami, seperti zaman dulu kan belum ada lurah, belum ada camat, tapi batasannya biasanya kali atau perbatasannya biasanya bukit. Jadi kalau satu balad itu ada dalam satu pemukiman yang memang semuanya datar atau landai, bisa dijangkau satu balad. Nanti kalau sana udah ada bukit, biasanya bukit lain sulit diakses, maka udah balad yang lain. Nah, dalam satu balad atau satu negeri datang musuh, tapi kebetulan memang kita sedang melakukan fardu ain, yang lain atau fardu kifayah yang lain. Misalnya kita lagi belajar atau lagi ngaji, kan fardu ain yang lain, fardu ain atau fardu kifayah yang lain. Fardu kifayah yang lain kita lagi ngopenin orang-orang di kampung yang memang kelaparan, maka hukumnya fardu kifayah. Selama di sana sudah ada yang berperang, kita nggak perlu datang ke sana. Ini macam-macam fardu dalam memerangi orang-orang kafir atau dalam jihad. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada waktu itu mengeluarkan resolusi jihad. Resolusi jihad ini dikeluarkan tanggal 22 Oktober yang kemudian dikenal dengan Hari Santri. Resolusi jihad ini beliau cetuskan setelah beliau mengajak musyawarah banyak ulama Nahdiyin pada waktu itu, ulama-ulama yang terkumpul dalam Nahdlatul Ulama. Kemudian yang dijadikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai patokan adalah ilmu fikih. Bagaimana hukumnya fardu ain untuk orang yang ketika musuh memang sudah mendesak mereka di wilayah mereka, maka ukurannya ukuran fikih. Ukuran fikih berdasarkan musyawarah dengan murid-murid beliau Hadratus Syekh, kemudian ditentukan, diambil melalui
kitab-kitab fikih melalui pendapat-pendapat yang hubungannya dengan jarak, masafah yang hubungannya dengan jarak, maka beliau ambil masafatul qasar atau jarak qasar. Kita boleh qasar berapa kilometer, Pak? Seingat nggak? Sekitar 90. Ada yang mengatakan 86, memang 86 udah boleh qasar. Nah, dicetuskan begitu juga. Bukan hanya masalah sholat qasar, bukan hanya masalah boleh mengqasar sholat atau menjamak sholat, boleh mengqasar sholat, bukan hanya itu, tetapi banyak hukum-hukum fikih yang memang berdasarkan pada ini, berdasarkan pada masafatul qasr ini, pada jarak qasar ini. Alhasil pada waktu itu Rasulullah SAW kemudian dicetuskan mengatakan bahwa, disebutkan bahwa orang yang tinggal radius 2 marhalah, ya 2 marhalah itu ukuran fikih itu 2 marhalah atau 86 km dari Surabaya, fardu ain berangkat menuju Surabaya. Jadi bisa ditetapkan sebagai fardu ain. Ini perlu musyawarah atau perlu pembahasan dengan alim, dengan orang-orang alim yang lain. Kemudian dikeluarkanlah resolusi jihad itu yang diambil dari hukum fikih atau dari pendapat-pendapat tentang masafatul qasr, yaitu 2 marhalah. Untuk orang yang tinggal 2 marhalah, radius 2 marhalah dari kota Surabaya, maka fardu ain. Nah, yang dimaksud di sini orang laki yang sehat, udah akil balik atau udah mukallaf. Bocah mah nggak wajib, orang perempuan juga nggak wajib, atau orang laki dewasa tapi ya kurang seliter, ya, kurang seliter otaknya, maksudnya ya kurang sempurna otaknya, nggak wajib juga. Laki-laki yang sehat, mukallaf, dia tidak ada halangan, maka fardu ain berangkat ke Surabaya yang berada di radius 2 marhalah atau 86 km. Ini hukum bisa berubah sesuai dengan ilatnya dan sesuai dengan sifat daruratnya. Ada 2 macam di sini, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kemudian Syekh Nawawi Banten menjelaskan di sini fi awqatin nafiril amman nabi, kalau sudah mobilisasi umum, kalau sudah pengerahan massa secara besar-besaran, maka wajib ikut. Inilah yang diambil, atau bisa juga kita ambil analogi, ambil sebagai perumpamaan, yaitu resolusi jihad yang tadi kita bahas. Karena sudah mobilisasi umum, sudah merupakan keputusan ulama, maka wajib fardu ain berangkat ke Surabaya dari Mojokerto, kemudian dari Madiun, santri-santri semua dia berangkat. Santri ya gue perang lapar nggak perang lapar. Gue ya mendingan perang kan begitu, sama-sama. Tapi tetap dibekali oleh guru-guru, tetap dibekali oleh para kiai. Kemudian wahwa kurhun lakum, setelah diwajibkan perang atas kalian, memerangi orang kafir. Wahwa, padahal dia peperangan, kurhun lakum adalah sesuatu yang dibenci atau sesuatu yang memberatkan untuk kalian. Ai wal halu padahal annal qitala, sesungguhnya berperang, makruhun lakum tob'an, makruhun itu tidak disukai, makruh itu dibenci, maksudnya tidak disukai, lakum untuk kalian, tob'an secara tabiat, secara alami, lil masyaqqati 'ala nafsi, karena beratnya untuk hawa nafsu. Telah diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu tidak disukai untuk diri kalian, atau padahal diri kalian pasti nggak suka perang, karena perang itu pasti berat untuk hawa nafsu kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, hawa nafsu memang cenderung untuk mengajak kita untuk berleha-leha. Leha-leha, ya lagi lapar makan, udah kenyang, ya nyantai-nyantai. Ntar kalau diajak ibadah, pasti kata hawa nafsu nih, ntar aja, pokoknya tuntasin dulu. Emang lagi pengen apa sekarang? Ngopi, makan dulu, tuntasin, ntar waktunya masih panjang.
disuruh tobat, diajak tobat, ntar aja, puas-puasin dulu. Kalau pengen menghadap Allah itu harus kosong hatinya. Caranya ngosongin hati ya harus dinutasin dulu semuanya. Tuh kata hawa nafsu tuh. Awalnya pasti begitu hawa nafsu. Begitu juga saat diajak berperang, jangan, masih muda nanti mati percuma di medan laga, mati percuma di medan peperangan. Jangan, masih banyak masa depan kamu tuh, masih panjang. Tuh dirayu sama hawa nafsu, berat. Nah ketika pergi berangkat memanggul senjata untuk perang, itu nafsu datang lagi. Nafsu juga datang lagi dan membisikkan kepada dia, ya kalau memang mau pergi jangan sampai Surabaya dah, antara pinggir jalan ya ini ngopi dulu. Akhirnya orang-orang di sampai sana dia nggak jadi di perang. Akhirnya dia ngopi dulu, kayak Abdullah bin Ubay bin Salul nggak jadi ke perang Uhud. Dia kemudian balik kanan, dirayu, pasti nggak bakal berhenti itu nafsu. Nafsu itu tidak akan berhenti di tengah perjalanan ibadah, termasuk di tengah perjalanan jihad ini, pasti dia bakalan bisikin lagi. Jangan keras-keras sama awak diri, jangan keras-keras sama diri sendiri, kasihan, badan kan capek juga katanya. Biasa aja, orang mah biasa ibadah. Jangan kayak orang baru masuk Islam aja. Kata dia gitu, kata nafsu. Nah kalau kita nurutin, kena kita kepada bujukan hawa nafsu. Nanti udah sampai medan peperangan, nafsu ini juga rayu juga. Ya udah perang, berangkat. Pokoknya harus bunuh semua orang-orang kafir sampai engkau terkenal sebagai orang yang heroik, sampai engkau dipandang oleh orang-orang sebagai orang yang sangat berjasa buat Islam. Jadi dorongan supaya bangga-banggaan, supaya ujub dan takabur. Atau bisa juga dengan dorongan lain, bunuh tuh musuh. Itu musuh udah rampas harta kamu dulu. Bunuh itu musuh, itu udah rampas keluarga kamu, nyawa keluarga kamu udah berapa kali hilang aja karena orang-orang kafir ini. Berperangnya bukan karena Allah, tapi karena dendam, karena hawa nafsu. Ini juga nafsu juga. Karena ya Sayyidina Ali pada waktu itu pernah saat perang Khandaq, udah sekali tebas jatuh musuhnya oleh Sayyidina Ali. Kemudian pengen dihabisin oleh beliau. Waktu Sayyidina Ali pengen ngabisin, tinggal satu kali aja ditancap perutnya, dideketin sama Sayyidina Ali, diludahin Sayyidina Ali, saudara. Ludahin. Mundur dong Sayyidina Ali, mundur. Kita gimana tuh? Orang udah jatuh, kita pengen matiin, kasihan. Daripada dia tersiksa, biarin matiin aja. Begitu kita deketin, kita pengen bunuh, diludahin. Kalau kita gimana? Kalau kita gimana? Habisin loh Pak RT mah. Apalagi banyak backingnya Pak RT. Ada RW, ada lurah, ada camat. Habisin. Kalau Sayyidina Ali mundur Sayyidina Ali. Diludahin, mundur. Sahabat pada tanya, nah Pak Ali habisin aja. Diludahin gitu, diam aja. Gimana sih? Diam aja Sayyidina Ali. Nah setelah beberapa saat baru beliau maju ke depan, baru dibunuh. Nah cerita ini menjadi terang ketika selesai peperangan. Ditanya Sayyidina Ali, kenapa kemarin waktu diludahin nggak langsung bunuh aja, habisin aja? Kalau saya membunuh pada waktu dia meludahi saya, maka saya membunuh karena benci kepada dia, bukan karena Allah. Karenanya saya mundur beberapa saat, saya mundur sejenak untuk menenangkan nafsu saya, menenangkan batin saya, supaya saya membunuhnya benar-benar karena Allah. Itu yang namanya nafsu, Pak. Dari awal aja kita udah digodain. Nah, kaitannya dengan ini, saya Sahal bin Abdullah At-Tusturi, beliau mengatakan, ma'ubidallahu bisyai'in mithlu mukhalafatin nafsi wal hawa. Tidak ada, Allah tidak pernah disembah dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah disembah dengan melawan hawa nafsu. Maksudnya ibadah yang paling baik adalah ibadah melawan hawa nafsu. Ibadah yang paling baik adalah ibadah maksa diri kita untuk nggak nurutin enak-enaknya nafsu.
dan kebanyakan ibadah seperti itu. Kan malam-malam Jumat begini hujan, enakan ngapain saudara? Ini dibela-belain, namanya mukhalafatun nafs, namanya ngelawan nafsu. Subuh orang lagi enak-enak tidur jam 4:30, kadang kalau subuhnya lagi awal banget jam 4 kalau 10 udah subuh, itu dibangunin, kan lagi enak-enaknya tidur. Itu mukhalafatun nafs. Orang wayanya makan ya sarapan, termakan siang, tahu-tahu udah sidang isbat, besok udah puasa lagi. Mukhalafatun nafs, ngelawan hawa nafsu. Ini adalah inti ibadah, di mana ibadah terbaik adalah ibadah kita melawan hawa nafsu. Sholat kita, puasa kita, ini kita niatkan untuk melawan hawa nafsu yang pengennya leha-leha, yang pengennya santai-santai. Dan banyak ibadah-ibadah juga seperti itu, termasuk diantaranya hawa nafsu. Ajakan hawa nafsu itulah ajakan untuk dihormati dan dimuliakan sama orang lain. Ini juga hawa nafsu. Orang yang ibadah pengen dimuliakan oleh orang lain, orang yang jadi alim atau pinter pengen dimuliakan oleh orang lain, maka dia sudah kebujuk oleh hawa nafsu. Karena nafsu itu memang selalu mendorong untuk riya, untuk ujub, untuk takabur. Nah, caranya bagaimana? Caranya lawan dan sambil kita mohon kepada Allah supaya dibantu. Atau kalau tidak seperti itu, ya benar-benar uzlah, benar-benar menyendiri, pisah udah. Sebagaimana Imam Ghazali melaksanakan ini. Imam Ghazali di satu fase perjalanan hidup beliau memilih untuk uzlah, mengasingkan diri. Padahal orang udah pada kenal semua, Pak. Udah pada kenal semua Hujjatul Islam. Beliau pergi ke sebuah masjid di Damaskus, namanya Masjid Bani Umayyah, Damaskus. Beliau diam di situ, justru jadi tukang bersihin masjid, ngepel, jadi merbot, ngisi air. Padahal ulama pada itu bukan ngisi air, ngisi khutbah, ngisi pengajian. Imam Ghazali ngisi air, Imam Ghazali ngepel, jadi merbot. Waktu jadi merbot di masjid itu, Imam Ghazali jadi makmum ya, nama merbot masih jadi imam, jadi makmum. Nah, beliau dengerin aja, dengerin orang-orang lagi pada ngaji, orang-orang lagi pada khutbah. Seringkali orang-orang alim ini lagi khutbah atau lagi ngajar, ini seringkali mengucapkan kama qala al-Ghazali, kama qala Hujjatul Islam al-Ghazali, dikutip. Jadi setelah orang-orang alim ini menjelaskan di Masjid Damaskus tadi penjelasan tentang pelajaran-pelajarannya atau khutbahnya, pasti dikutip sebagaimana yang dikatakan oleh Hujjatul Islam al-Ghazali. Orangnya ada di situ. Orangnya ada di situ jadi makmum. Di situ nafsu main lagi. Tuh lihat Ghazali. Masa lu biar orang-orang alim begitu aja amplopnya banyak, semuanya di ini fasilitas dijamin, masa lu bela-belain jadi merebut begini, gimana sih urusannya? Nafsu masih main di situ tuh. Tapi tetap dilawan. Ini namanya uzlah. Bisa dengan uzlah, bisa juga kita dengan tetap melaksanakan yang sudah kita lakukan, ibadah-ibadah sambil mohon kepada Allah untuk dilindungi dari hawa nafsu. Wa asa an takrahu syai'an kal jihadi fi sabilillah. Dan mungkin engkau tidak menyukai sesuatu, engkau membenci sesuatu, kal jihadi fisabilillah, seperti berjuang di jalan Allah. Wa huwa, padahal sesuatu itu khairun lakum, lebih baik untuk kalian. Lima tusibuna asyhadata, lima karena sesuatu, tusibuna yang kalian akan mendapatkannya, yang kalian akan menepatinya. Asyhadata yakni asyahadah atau mati syahid, wal ghanimata dan rampasan perang, wal ajro dan ganjaran balasan. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan mungkin saja kalian menyukai sesuatu, kal julusin dal jihad, seperti duduk tidak mau jihad. Wa huwa, padahal sesuatu itu syarrun lakum, lebih buruk untuk kalian. Li'annakum la tusibuna syahadata, karena kalian tidak mendapatkan syahadah. Walal ghanimata, dan juga tidak rampasan perang, walal ajro, dan tidak juga ganjaran. Asa an takrahu syai'an,
Mungkin kita nggak suka kepada ibadah atau ketaatan yang Allah wajibkan kepada kita. Padahal di dalam ibadah dan ketaatan yang berat itu, di situ ada kebaikan. Khairun lakum. Di situ ada yang baik untuk kita. Sebaliknya, mungkin kita benci atau tidak suka. Mungkin sebaliknya, mungkin kita suka. Mungkin kita suka, demen banget dengan sesuatu, padahal di dalam sesuatu itu ada keburukan dan kita nggak tahu. Hadirin jemaah rahimakumullah, asa ini ditaroji. Taroji itu artinya pengharapan. Pengharapan yang lebih, pengharapan yang mungkin terjadinya. Ada taroji, ada tamanni. Kalau tamanni ini ngelamun. Ngelamun tamanni ini. Contoh yang biasa ini yang disebutkan, ya laitas syabab ya'udu yauman. Laitas syabab ya'udu yauman. Laitas syabab ya'udu yauman. Kali aja masa-masa SMA balik lagi ke saya. Bisa nggak Pak? Masa-masa SMA nggak mungkin. Kali aja masa-masa SD dulu kembali lagi pada saya, nggak mungkin. Namanya tamanni, lamunan. Tapi taroji masih ada kemungkinan terjadi. Taroji itu pengharapan masih ada kemungkinan terjadi. Hanya dalam Al-Quran, taroji dalam kalamillah, taroji dalam firman Allah, ini bukan sesuatu harapan yang sekedar terjadi atau akan terjadi begitu saja, tapi pasti terjadi. Karena ini yang mengucapkan adalah Allah. Kalau Allah mengucapkan asa antakrahu syai'an, itu berarti memang seperti itu keadaannya. Di antara ayat yang menunjukkan tarji, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Itu artinya pasti akan begitu. Orang yang berpuasa telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar atau mungkin kalian akan menjadi bertakwa. Maksudnya pasti orang puasa pasti takwa. Karena Allah mengabarkan ini, Allah zat yang maha mengetahui dan Allah tahu. Kalau kita kan menyebutkan mungkin, nggak tahu, karena nggak tahu. Besok berangkat nggak Bang? Ya mungkin sih, mungkin berangkat, nggak tahu kita. Makanya kita harus pakai insya Allah. Kita serba kurang pengetahuan kita. Mungkin kadang-kadang yang parah lagi bukan pakai mungkin, pakai barangkali. Ya, barang dikali, ya kanyut kemana-mana jadinya, nggak bisa dipegang. Jadi gampang mau nyumbang buat ini, buat 17-an kemarin kagak, buat maulid gimana? Ya barangkali jadi dah, barangkali jadi ya. Itu benar-benar kejadiannya itu jauh banget. Tapi kalau asa, taroji pada kalamillah, taroji pada Al-Quran, ini adalah litahqiq. Ini untuk sesuatu yang benar-benar terjadi. Artinya kalian kalau disuruh taat berat, nggak suka, disuruh perang berat, nggak suka, disuruh puasa berat karena sulit, ketahuilah bahwa dalam sesuatu yang berat dan sulit itu ada sesuatu yang baik untuk kalian. Dalam hal ini perang, di situ ada peluang buat mati syahid. Ada peluang kalau menang untuk dapat ghanimah atau rampasan perang, dan juga ada peluang untuk ganjaran. Ganjaran balasannya, balasan orang yang berjihad itu dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. 700 kali lipat saudara. Dilipat gandakan lebih besar dibanding yang biasa atau yang diam-diam saja. Nah, demikian juga kadangkala kalian menyukai sesuatu padahal di dalam sesuatu itu justru buruk untuk kalian. Suka, demen sesuatu padahal dalam sesuatu itu ada keburukan. Nah, konteks ayat ini, kita suka atau kalian suka, diam-diam aja nggak berangkat perang. Enak kayaknya kalau diam-diam aja di Madinah. Enak kayaknya kalau nggak usah panas-panasan di medan peperangan. Mana bawa-bawa bekal itu juga pasti habis di sono. Kayaknya enakan di Madinah aja dah, enakan di rumah-rumah aja dah, nggak usah kemana-mana. Kelihatannya enak, kelihatannya disukai oleh kalian, tapi di situ ada keburukan. Karena tidak ada peluang untuk dapat syahadah atau mati syahid, nggak dapat rampasan perang juga kalau menang, dan juga nggak dapat ganjaran, bahkan dicela oleh Allah dan orang-orang mukmin.
Nah, asa an tuhibbu syai'an di sini yang tadi dikatakan sebagai taraji atau sebuah harapan, tapi pada kalamillah, pada firman Allah, harapan yang dimaksud ini harapan yang pasti terjadi, litahqiq. Ini dikuatkan di akhir ayat dengan wallahu ya'lamu. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, annal jihada khairun lakum, sesungguhnya jihad itu lebih baik untuk kalian. Falidzalika ya'murukum bihi, oleh karenanya Allah memerintahkan kalian bihi, dengan jihad. Allah Maha tahu, hadirin. Allah tuh Maha tahu yang terbaik buat kita. Ini yang kadang disebut sebagai ikhtiar. Maka lahumul khiyarah. Mereka nggak punya pilihan apa-apa. Khiyarah, ikhtiar itu dari kata khair. Khair artinya yang baik. Jadi kalau ikhtaro, yakhtaru, ikhtiar itu artinya memilihkan yang terbaik. Memilihkan yang terbaik. Nah, Allah ini memilihkan yang terbaik untuk kita. Yang terbaik untuk kita khiyarah, pilihan-pilihan baik semuanya. Jadi ikhtiar ada dua pengertian memang yang kita kenal. Kalau Bapak kenalnya ikhtiar itu apa? Baik, usaha ya. Berdoa dan berikhtiar. Usaha. Tapi ikhtiar dalam bahasa Arab aslinya, ikhtiar itu artinya pilihan yang terbaik. Ikhtiar dari Allah itu artinya Allah sudah memilihkan yang terbaik. Dari kata khair, Allah pasti memilihkan. Ada banyak pilihan-pilihan Allah dalam kehidupan kita yang kelihatannya sulit, tapi kita nggak bisa menolaknya. Sulitnya takdir atau ketetapan Allah, ini kita nggak bisa menolaknya. Itu sebenarnya ada yang terbaik buat kita. Banyak sekali orang dipaksa nggak jadi berangkat haji. Ternyata kalau haji di sono itu dia bakal terlantar. Ya jalan dari Mina, tidurnya di emperan. Ternyata Allah selamatkan nggak berangkat haji. Itu namanya ikhtiar atau yang terbaik dari Allah. Banyak hikmah-hikmah seperti itu. Sengaja oleh Allah diberikan kesulitan atau ujian. Nah, di dalam ujian itu ada pilihan yang terbaik buat dia. Nah, pilihan yang paling dekat hadirin, pilihan-pilihan yang memang udah jelas untuk kita. Kita kan dipilihin. Kalau kita dipilih dekat sama majelis rumah kita, itu berarti kita dipilih untuk jadi orang yang ngaji. Tinggal kita berangkat apa enggak nih. Kita dibangunin tiba-tiba jam 2:30 malam, pengen kencing. Sebenarnya itu udah ikhtiar atau pilihan Allah untuk sholat tahajud. Nah, tapi ternyata nggak bangun pas azan 4:45 bangun. Itu sebenarnya pilihan dari Allah. Allah kasih pilihan, Allah kasih satu kejadian atau fenomena keseharian kita, bangun pada waktu orang-orang azan, itu berarti sebenarnya sudah Allah takdirkan yang baik buat kita. Tinggal kita milih apa enggak. Kita mau milih sholat apa mau milih tidur lagi. Nah, hendaknya setiap pilihan-pilihan itu yang dari Allah ini kita ambil. Allah memilihkan, paling tidak yang kita kenal ada wajib, kemudian ada sunnah. Itu pilihan-pilihan yang harus kita ambil, yang wajib terutama. Ada pilihan-pilihan lain yang mungkin di depan mata kita, dalam kesadaran kita ada yang makruh, ada yang haram, jangan dipilih. Itu ikhtiar atau pilihan-pilihan dari Allah. Pilihan-pilihan dari Allah ini bisa berupa musibah, bisa juga berupa hukum-hukum syariat yang kita kenal 5 itu. Yang kita kenal wajib lawannya haram, yang haram jangan dipilih. Sunnah lawannya makruh, yang makruh kalau bisa jangan dipilih. Nah, di tengah-tengah itu ada yang namanya mubah. Mubah ambil boleh, tapi pakai bismillah. Silakan ambil yang mubah-mubah, kayak minum kopi, minum teh, kan mubah itu. Itu bisa jadi haram kalau kopinya kena mata, soalnya panas, madorot. Tapi kalau kopinya kena tenggorokan, masya Allah enak banget, pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, itu jadi ibadah. Yang mubah-mubah silakan dipilih. Itu pilihan yang memang sudah Allah berikan di depan kita. Ambil, jadikan dengan ibadah dengan bismillah. Wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Kita disuruh berperang, jihad, inilah yang terbaik buat kita. Allah Maha tahu. Wa antum la ta'lamun, sedangkan engkau tidak mengetahui dzalika, akan kebaikan itu. Walidzalika takrahunahu, dan karenanya
takrahunahu, kalian membencinya, membenci jihad atau membenci peperangan. Awil makna atau maknanya, maksud ayat ini, wallahu ya'lamu ma huwa khairun wa syarrun lakum. Allah mengetahui ma sesuatu, huwa khairun lakum, yang sesuatu itu lebih baik, wa syarrun lakum, dan lebih buruk untuk kalian. Allah mengetahui mana yang lebih baik dan mana yang buruk untuk kalian. Wa antum la ta'lamunahuma, dan kalian sama sekali tidak mengetahui keduanya, baik dan buruknya kita nggak tahu. Fala tattabi'una fi dzalika ra'yakum, maka janganlah kalian mengikuti fi dzalika, dalam pilihan itu, ra'yakum, pendapat kalian. Wamtathilu amrahu ta'ala, dan melaksanakanlah perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah yang wajib-wajib laksanakan. Seperti jihad ini ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Atau perintah Allah sholat laksanakan. Itu semua pilihan-pilihan Allah. Allah maha tahu. Dalam sholat itu ada kebaikan kita. Dalam puasa itu ada kebaikan untuk kita. Dalam jihad ada kebaikan untuk kita. Dalam uzlah, nahan diri, nggak pengen jadi orang terkenal, itu ada kebaikan buat kita. Karena Allah pilihkan itu untuk kita. Dan kita harus yakin Allah pasti lebih mengetahui dibanding kita. Allah mengetahui makhluknya zahiran wa batinan. Kita kan tahu diri kita cuma luaran ini doang. Ya paling kita tahu diri kita badan, pikiran. Kita nggak pernah tahu besok akan terjadi apa. Nah Allah tahu semua. Allah tahu zahiran wa batinan. Allah tahu sekarang dan besoknya kita tuh Allah tahu. Maka berdasarkan pengetahuan Allah, Allah pasti memilihkan buat kita. Kadang dipilih untuk yang enak-enak atau yang mudah-mudah, kadang dipilih untuk yang sulit-sulit atau yang berat-berat, seperti musibah atau seperti ibadah yang jihad seperti ini berat. Itu semua yang terbaik untuk kita, karena Allah tahu yang pantas buat kita itu. Nazalat tilkal ayatu fi haqqi Sa'd bin Abi Waqqas wal Miqdad bin Aswad wa ashabihima. Turun ayat berikut dalam haknya Sa'd bin Abi Waqqas wal Miqdad bin Aswad dan ashabihima, dan sahabat-sahabatnya Sa'd bin Abi Waqqas dan Miqdad bin Aswad, yaitu ayat berikut, yas'alunaka 'anil syaril haram. Yas'alunaka 'anil syaril haram yang qitalin fihi wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja ya.